Selamat datang kembali di channel info kita. Selamat menikmati video ini dan kami doakan agar Anda semuanya sehat selalu. Manusia adalah makhluk hidup yang sangat sempurna yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Berbagai macam kecerdasan telah diberikan oleh Tuhan kepada manusia untuk melengkapi kesempurnaannya. Salah satunya adalah kemampuan kecerdasan menganalisa dan memprediksi apa yang akan terjadi di alam semesta. Dengan bertopang pada riset ilmiah yang mengacu pada sains, demologi, geologi, spiritual, dan lain-lain. Namun tak jarang prediksi-prediksi ini meleset. Kita ambil contoh saja mengenai prediksi tentang wabah yang hari ini menjangkiti dunia, yaitu virus corona atau yang sering disebut sebagai COVID-19. Sebelum krisis virus corona ini usai, telah bertebaran pemikiran-pemikiran, prediksi, ramalan bahwa krisis ini akan mengubah secara fundamental wajah dunia pada masa depan. Banyak analis mengatakan manusia tidak punya pilihan lain kecuali akan lebih mendengar kata para ilmuwan dan ilmu pengetahuan, lebih rasional, semakin bertumbuh pada teknologi, terutama sekali teknologi informasi, mengubah pola hidup, mengubah cara berhubungan sesama manusia untuk lebih bisa bekerja sama, memandang kehidupan menjadi lebih egaliter, dan lebih memiliki kasih sayang. Semuanya menuju ke sebuah tatanan dunia baru yang lebih baik. Dasar pemikirannya adalah karena virus ini telah memantik sebuah pencerahan bersama tentang apa itu kehidupan, apa yang diperlukan, dan apa arti dari eksistensi hidup itu sendiri. Bencana yang mengakibatkan kematian massal memang layak disebut sebagai great leveler atau pemerata yang hebat. Ia mampu membumi rata, menjangkau siapapun, tak peduli status sosial, kekayaan, agama, orientasi politik, umur, jenis kelamin, atau apapun yang sebelumnya dianggap penting oleh manusia. Karenanya, bencana bisa menguliti kesadaran manusia agar merenungi hal yang paling hakiki dari sebuah kehidupan. Virus corona merupakan afirmasi itu semua, memaksa kita semua untuk tak bisa menghindar, dan pada akhirnya segala daya dan upaya hanyalah agar kita dapat bertahan hidup di masa depan. Tapi cara pandang bahwa manusia akan secara otomatis berubah ke arah yang lebih baik seperti yang diramalkan adalah pandangan yang super optimis dan penuh prasangka baik. Cara pandang yang menganggap rendah kemampuan manusia untuk menjadi bebal secara bersama. Kita sering menganggap keledai binatang yang bebal, karenanya ada ungkapan hanya keledai yang jatuh ke lubang yang sama 2 kali. Tetapi sejarah membuktikan hanya manusia yang jatuh ke lubang yang sama berkali-kali, dan bahkan tidak mengetahui sama sekali bahwa itu adalah lubang. Coba kita lihat ke belakang. Pandemi Black Death atau pandemi pes di abad pertengahan merupakan pandemi terburuk dalam sejarah umat manusia. Baik dari rentan waktu dan jumlah korban, pandemi corona terlalu kecil untuk dibandingkan. Korban Black Death jatuh di angka ratusan juta manusia di seluruh dunia, membuat penduduk bumi saat itu turun dari sekitar 470 juta ke sekitar angka 350 juta. Ketika pandemi berakhir, penduduk Eropa kehilangan 30 hingga 60% penduduknya, hingga tinggal sekitar 50 jutaan saja. Kita tahu Black Death yang berkali-kali lebih dahsyat ternyata tidak membuat manusia melahirkan sebuah tatanan kehidupan yang lebih adil, baik dan berbelas kasih. Di masyarakat Eropa yang agraris saat itu, Black Death meruncingkan pertentangan antara para tuan tanah dan pekerjanya. Berkurangnya secara ekstrim jumlah penduduk membuat posisi tawar pekerja meningkat tajam, sementara para tuan tanah ingin mempertahankan sistem yang eksploitatif, tetapi tak punya pilihan kecuali tunduk pada hukum pasar. Bahkan peraturan raja-raja Eropa atas desakan para tuan tanah untuk membatasi gaji para pekerja penggarap tanah pertanian tidak ada gunanya. Sebuah pertentangan yang baru terselesaikan 200 tahun kemudian ketika penduduk Eropa kembali pada angka semula. Jelas penyelesaiannya tidak berbasis belas kasih dan keadilan.
Kira-kira 100 tahun setelah pandemi Black Death berakhir, kita juga tahu apa yang terjadi kemudian. Eropa berpetualang ke seluruh dunia, menebar bencana buatan manusia dalam bentuk teror, eksploitasi, ketamakan, dan penjajahan. Dampaknya terasa hingga jauh memasuki abad ke-20. Memang kondisi dan situasi tak bisa disamakan. Black Death terjadi ketika pergerakan manusia masih lamban, lintas informasi belum seketika, dan ilmu pengetahuan belum secanggih sekarang. Tetapi bencana di masa yang telah lewat bukanlah hanya Black Death saja. Flu Spanyol atau influenza menjadi pandemi antara tahun 1918 hingga 1920, menyebar ke seluruh dunia. Sekitar seperempat penduduk dunia, yaitu 500 juta orang terkena. Korban meninggal diperkirakan sekitar 50 juta. Tak lebih dari 20 tahun setelah pandemi influenza, Perang Dunia II pecah. 30 negara terlibat dalam perang dan konon jatuh korban hingga 80 juta orang hanya dalam waktu 6 tahun saja. Membuat kita bertanya-tanya, pelajaran apa yang didapat dari pandemi influenza, kecuali nyawa manusia sesungguhnya memang tidak ada harganya. Dalam skala yang lebih kecil, kita tahu ada cacar, TBC, HIV, flu burung, SARS, dan banyak lagi. Mereka ini memakan korban yang tidak sedikit. Untuk sementara memang membuat gugup, khawatir, dan takut, membuat kita merenungi tentang kehidupan. Tetapi sama seperti pandemi lainnya, begitu bisa ditanggulangi dan dijinakkan, hidup berjalan seperti biasa lagi, tanpa pertimbangan akan hidup dan eksistensinya yang sebelumnya kita renungkan. Begitu pula virus corona, ia tidak akan membuat kehidupan kita berubah secara permanen. Dan kemampuan manusia untuk hidup di luar tatanan norma dan nilai-nilai yang baik yang bersumber dari kitab suci, hukum sosial, dan protokol para medis akan kembali menimbulkan masalah baru di masa depan. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa tinggalkan like dan komentar Anda di kolom komentar sebagai bentuk aspirasi dan peran Anda untuk channel kita bersama. Jangan lupa bagi Anda yang belum subscribe channel kami, silahkan subscribe. Terima kasih.